Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Furkon di channel Arif Furkon. Untuk teman-teman yang baru bergabung atau baru menemukan channel ini, silakan ditekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng supaya teman-teman mengetahui secara cepat pada saat Kak Furkon mengupload video yang paling baru ya. Oke. Video ini akan dijelaskan materi tentang operasi bilangan pecahan. Materi ini merupakan materi matematika kelas 7 SMP. Silakan disiapkan catatannya dan alat tulis supaya teman-teman bisa mencatat hal-hal yang penting yang terdapat di dalam video ini. Oke, yang pertama, Kak Furkon akan bahas ini tentang ada beberapa macam operasi di dalam bilangan pecahan. Untuk yang pertama, Kak Furkon akan bahas operasi penjumlahan atau pengurangan, plus atau minus, gitu ya teman-teman. Oke. Lah, di dalam operasi penjumlahan atau pengurangan ini terdapat dua kasus. Kasus apa Kak? Kasus yang pertama adalah saat dia itu penyebutnya itu sama. Dan kasus kedua nanti saat penyebutnya enggak sama. Nah, seperti ini teman-teman ya. Nah, kalau penyebutnya sama, kita tinggal menjumlahkan pembilangnya saja. Misalkan ini Kak Furkon tuliskan secara matematis, kalau ada A per B ditambah atau dikurangi C per B. Nah, seperti ini kan sama penyebutnya B kan. Maka teman-teman tinggal menjumlahkan atau mengurangkan pembilangnya saja. Penyebutnya gimana Kak? Penyebutnya tetap. Jadi nanti ini hasilnya A ditambah atau dikurangi C dibagi dengan B. Nah, seperti ini teman-teman. Bisa dipahami? Oke, gampang. Kita kotai dulu. Ini kasus yang pertama saat penyebutnya sama. Nah, nanti ada kasus kedua saat penyebutnya nggak sama. Nah, seperti ini teman-teman ya. Oke, kita beri kotak dulu. Ini adalah sebuah konsep. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Oke. Nah, kasus yang kedua, bagaimana kalau penyebutnya nggak sama? Nah, gampang teman-teman. Kita berikan di sini Kak Furkon akan tulis dilambangkan aja bilangan. Misalkan ada kayak gini A per B, ya kan? A per B. Nah, kemudian ditambah atau dikurangi C per D. Nah, ini kan sudah berbeda semuanya. C per D. Maka teman-teman tinggal kali silang aja pembilangnya. Berarti sama dengan apa? A kali D. Nah, A kali D ditambah atau dikurangi B kali C. Nah, seperti ini ya. Atau C kali B sama aja ya. B kali C dibagi penyebutnya dikalikan juga B kali D. Nah, seperti ini teman-teman ya. Bisa dipahami? Oke, gampang sekali coba. Oke, seperti itu. Kita kotakin dulu karena ini ada sebuah konsep. Oke, kita kotakin dulu. Itu kalau operasinya penjumlahan atau pengurangan. Nah, kemudian nanti ada kasus yang bentuknya itu ternyata pecahan campuran. Masih ingat nggak teman-teman pecahan campuran itu apa? Kan berbeda dengan pecahan biasa. Maka biasanya itu pecahan campurannya itu dijadikan pecahan biasa dulu supaya lebih simple. Iya kan teman-teman? Oke. Jadi teman-teman ini Kak Furkon ingatkan kembali tentang konsep dari pecahan campuran. Ini Kak Furkon tuliskan di sini konsep pecahan campuran. Ada kasus pada pecahan campuran. Oke, kita tuliskan dulu kasus pecahan campuran. Oke. Bagaimana sih caranya kita memodifikasi pecahan campuran menjadi pecahan biasa? Gampang teman-teman. Misalkan di sini Kak Furkon tuliskan sebagai huruf ya. Oke. Nah, seperti ini teman-teman ya. Oke. Misalkan aja A B per C. Nah, katakanlah pecahan campuran kayak gini bentuknya A B per C. Nah, ini kan pecahan campuran. Gimana caranya Kak menjadikan pecahan biasa? Nah, kita kali saja A kali C kemudian ditambah dengan B. Nah, kita kali aja A kali C ditambah dengan B dibagi dengan C. Nah, seperti ini teman-teman ya. Oke, gampang ya. Oke, ini adalah konsep bagaimana caranya mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Oke, kita kotak dulu. Nah, ini adalah sebuah konsep ya. Oke, kita kotak dulu sebentar. Nah, ini warnanya kita buat warna apa ya? Oke, ini aja. Kita kotai seperti ini ya. A B per C sama dengan AC ditambah B dibagi dengan C.
Nah, seperti ini teman-teman ya. Oke, bisa dipahami ya. Oke, kemudian kita lanjut ke operasi perkalian atau pembagian. Bagaimana sih konsepnya? Gampang. Kita lanjut. Bagaimana kalau teman-teman menjumpai soal tentang operasi perkalian ataupun operasi pembagian. Nah, ini operasi perkalian atau pembagian. Nah, bagaimana? Gampang teman-teman ya. Operasi, Kak Burkon tulis di sini perkalian X ya, atau pembagian. Nah, simbolnya kan kayak gini. Ini ya teman-teman. Kita tulis bagi kayak gini. Kurang lebih seperti ini ya. Oke, gampang. Jadi kalau operasi perkalian, kita tinggal mengalihkan saja yang seposisi. Jadi pembilang kali pembilang dibagi dengan penyebut kali penyebut. Atau secara umum ditulis seperti ini. A per B dikali dengan C per D. Hasilnya adalah pembilang kali pembilang. Berarti A dikali dengan C. Penyebut dikali penyebut. Berarti B dikali dengan D. Gitu aja. Simple kan? Oke, gampang. Kita kodai dulu. Sebentar. Oke, ini adalah konsep dari perkalian ya pada bilangan pecahan. Seperti ini teman-teman ya. Oke, kita kasih kotak, kita warna seperti ini. A per B dikali dengan C per D, hasilnya adalah A kali C dibagi dengan B kali D. Nah, ini adalah operasi perkalian atau operasi perkalian ya. Nah, kalau pembagian gimana Kak? Pembagian sama aja dengan perkalian, cuma pecahan yang di belakang itu dibalik pembilang sama penyebutnya. Gampang. Jadi kayak gini. Misalkan aja Kak Burkon tuliskan kayak gini, A per B ya kan dibagi dengan C per D. A per B dibagi dengan C per D. Nah, itu hasilnya adalah kita ubah ke dalam perkalian dulu. Nah, ini hasilnya A per B dikali dengan D per C. Nah, kita ubah pembilang dan penyebutnya. Baru kita memanfaatkan konsep dari perkalian. Berarti nanti AD dibagi dengan BC. Nah, seperti ini teman-teman ya. Oke, bisa dipahami? Insya Allah bisa ya. Oke, kita berikan kotak dulu di sini. Siap. Begini teman-teman. Secara garis besar konsep operasi bilangan pecahan itu seperti ini. Untuk menguji pemahaman teman-teman supaya lebih paham, Kak Burkon akan memberikan beberapa contoh ya. Oke, seperti ini. Kita tulis contoh yang pertama. Oke, sebentar Kak Burkon tuliskan dulu contoh. Oke, contohnya. Yang pertama, misalkan ada kita mau ngitung ini teman-teman. Oke, kita mau ngitung yang pertama, sebentar. Kita kasih warna biru aja ya. Oke, 1. Misalkan ini Kak Burkon punya ya 2 per 3 ditambah dengan 4 per 5. Bagaimana ini hitungnya? 2 per 3 ditambah 4 per 5. Berarti ini kasus yang mana Kak? Kasus penjumlahan atau pengurangan, tapi dengan penyebut yang berbeda. Iya Kak? Berarti kasus yang berbeda. Berarti ini kita manfaatkan ini. A per B ditambah atau dikurangi C per D. Hasilnya AD ditambah atau dikurangi BC dibagi BD. Berarti kita kali silang ya teman-teman. 2 kali 5. Karena operasinya tambah ya tambah. Dikali ditambah 3 kali 4. Dibagi apa Kak? Dibagi 3 kali 5 dong. Nah, seperti ini. Oke. Ini kita tinggal ngitung aja sih teman-teman. 2 kali 5 berapa? Yuk, 10 kan? 10 ditambah 3 kali 4, 12. Dibagi 3 kali 5 berapa? 15. Berarti sama dengan 10 tambah 12. Ayo, berapa yuk? 22 per berapa? Per 15. Nah, ini bisa dikecilkan lagi atau enggak? Ternyata enggak, teman-teman. Ya biarin aja. Berarti hasilnya adalah 22 per 15. Nah, seperti ini. Nah, ini hasil akhirnya, teman-teman ya. Oke, bisa dipahami? Oke. Sekarang kita lanjut ke contoh berikutnya. Bagaimana? Ayo. Contoh yang kedua. Perhatikan, ini Kak Burkon punya contoh. Misalkan ada kayak gini. 4 1 per 2 ditambah katakanlah 3 per 2.
41/2 ditambah dengan 3/2. Bagaimana caranya? Ayo. Siap? Oke. Nah, ini gampang teman-teman, karena ada bentuk yang pecahannya masih campuran, berarti kita memanfaatkan konsep tadi. Caranya mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Nah, seperti ini. A ber B per C hasilnya AC tambah B bagi C. Berarti kan itu kita tinggal ngali aja. 4 kali 2 ditambah 1, ya enggak? Kita tulis di sini. 4 dikali dengan 2, kemudian ditambah 1. Dibagi berapa, Kak? Dibagi 2. Ditambah dengan berapa, yuk? 3/2. Nah, ini kan kasus yang pertama, teman-teman ya. Jadi penyebutnya kebetulan sudah sama, sehingga kita tinggal menjumlahkan saja ya. 8, 9/2 kan, 8 tambah 1 ditambah dengan 3/2. Ya enggak? Seperti ini teman-teman. Berarti 12/2. Berapa 12/2? Ayo. 6. Hasilnya adalah 6. Seperti ini teman-teman ya. Bisa dipahami? Oke, bisa dipahami. Yuk, 6. Oke. Contoh berikutnya, ini contoh yang terakhir ya, nomor 3. Bagaimana? Ini misalkan Kak Furkon punya contoh, Kak Furkon tulis di sini nomor 3 tentang perkalian ya. Oke. Jadi misalkan aja ada 2/7 dikali dengan 3/5. Bagaimana? Kalau perkalian sih simple. Pembilang kali pembilang dibagi dengan penyebut kali penyebut. Udah gitu aja, gampang. Jadi ini sama dengan kita tuliskan, ini kan konsepnya A kali C dibagi B kali D. Seperti ini. Sehingga nanti langsung saja, berarti 2 kali 3. Ini kalau tuliskan seperti ini. 2 dikali dengan 3 dibagi dengan apa? 7 dikali dengan 5. Berarti seperti ini. Sama dengan, ayo, 6 dibagi 7 kali 5 ketemu 35. Udah, itu aja. Gampang ya? Oke. Saya kira cukup sekian pembahasan materi operasi pada bilangan pecahan ya. Pada video ini, semoga teman-teman bisa memahaminya secara jelas ya. Dan tetap semangat dalam belajar. Salam semangat selalu dari Kak Furkon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.